Saya nggak pernah nyangka kalau lagu ini hari-hari ini bisa memberkati ke banyak tempat yang saya nggak pernah pikirkan. Kemarin baru beberapa hari yang lalu, tiba-tiba teman-teman saya namanya Bobby Febian, dia tiba-tiba kasih WA ke saya dan ternyata dia ada di sebuah kota di Kalimantan. Dan ternyata lagu ini sampai bisa memberkati sampai ke tempat-tempat terpencil yang saya nggak pernah tahu. Orangnya nggak pernah ke sana tapi lagunya udah nyampe ke sana. Itu yang luar biasa tentang sebuah lagu. Dan saya pengen cerita, jadi gini. Saya pindah ke Jakarta itu kira-kira 2014. Dan pindahnya juga bisa dikatakan sebuah sekolah iman gitu. Setiap orang harus ngalamin namanya sekolah iman. Soalnya percuma kalau Anda cuma tahu tentang Tuhan tapi nggak pernah mengenal dan nggak pernah ngalamin siapa Tuhan. Nah, ketika pindah ke Jakarta, jujur aja papi ini orang paling kaget gitu. Kamu mau pindah ke Jakarta mau ngapain gitu. Saya masih ingat banget itu 2013 akhir. Beberapa bulan setelah saya menikah, saya memutuskan untuk saya mau pindah ke Jakarta. Sampai suatu kali ketika mau pindah ke Jakarta itu, saya janjian sama papi. Papi waktu itu pelayanan di Keluarga Allah yang di Jakarta. Dan saya beberapa hari sebelumnya ngomong sama papi gini, boleh nggak papi ke Jakarta? Saya juga mau ikutan ke Jakarta. Kamu mau ngapain? Saya mau lihat rumah, Lu ngapain? Mau pindah ke Jakarta? Ngapain pindah ke Jakarta? Aneh-aneh gitu. Dan ketika papi ngomong gitu, saya cuma jawabannya santai-santai, Mau lihat tanah Kanaan gitu. Terus ketika sampai di Jakarta, lucunya gini, ketika kami mau lihat rumah dan om saya tiba-tiba kontak pagi-pagi gitu ngomong gini, Kiki katanya mau pindah ke Jakarta, mau lihat rumah ya, oke. Udah nggak perlu lihat-lihat rumah, ngapain? Udah, saya ini barusan ada apartemen yang bisa dipakai gitu. Ya udah singkat cerita siang hari itu kita ke sana dan lucunya gini ketika sampai di sana apartemen itu ternyata sebuah apartemen yang baru dan ukurannya itu 2 kali lipat daripada apartemen yang saya pakai di Surabaya. Singkat cerita saya pindah ke Jakarta. Ada beberapa konfirmasi yang saya terima dan akhirnya pindah ke Jakarta dengan jujur aja nggak mudah. 8 bulan pertama ketika pindah ke Jakarta, jadi saya pindah ke Jakarta itu karena niatnya kepengen membangun sekolah pujian penyembahan. Dan itu bisa dikatakan salah satu yang pertama kali di Indonesia. Pindah ke Jakarta, Anda tahu Jakarta bukan tempat yang mudah karena di situ sebenarnya banyak orang-orang yang udah luar biasa banget dipakai Tuhan. Dan ketika saya masuk ke sana, artinya saya harus dalam tanda kutip harus memastikan bahwa panggilan saya itu benar-benar panggilan yang gak dimiliki orang lain. Buat apa saya bangun sesuatu ternyata panggilannya orang lain gitu. 8 bulan pertama nggak lihat apa-apa. Ketika nggak lihat apa-apa, suatu kali ketika gereja saya lagi membuat sebuah semacam KKR, bukan KKR sebenarnya. Kegerakan 21 hari doa puasa. Dalam kondisi yang sebenarnya saya nggak ngelihat apa-apa. Tuhan, saya udah pindah ke Jakarta udah cukup lama, tapi aku nggak lihat apa-apa nih Tuhan. Saya harus melangkah maju atau gimana? Jujur aja tiap kali ini udah selalu siap koper untuk pulang ke Surabaya, jujur aja. Beberapa kali dalam kehidupan keluarga saya bersama dengan istri udah kayak hari Minggu tuh udah kayak yang ini gimana nih? Mendingan kita siap-siap koper besok pulang deh ke Surabaya. Itu udah beberapa kali kejadian. Jadi intinya kan bukan hanya papi mami aja yang punya pergumulan. Kamu anakku juga punya pergumulan toh. Banyak, sama Abraham, sama Ishak, sama banyak. Iya banyak. sama semua nih sama. Nah. Karena bapaknya sering ngalamin pergumulan dan sering kali Tuhan menyatakan kemenangan, anaknya juga harus ngalamin, benar kan? Amin. Jadi jangan cuma kita pengen orang lain bisa ngalamin, tapi saya percaya bahwa setiap kita bisa ngalamin Tuhan. Amin. Amin. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan gak ada namanya Tuhan KW1 dan KW2, gak ada. Tuhan yang disembah oleh seorang Pak Samuel Dudi adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Amin. Artinya kita bisa ngalamin. Nah, singkat cerita ketika gak ngalamin apa-apa, 21 hari tepat ada doa puasa. Saya pagi hari itu cuma bisa datang Tuhan dengan sebenarnya lebih banyak cerita kegagalan daripada cerita kemenangan yang saya alami. Jujur saya takut untuk memulai sesuatu yang baru. Dan saya ngerasa, gak tahu kenapa pagi hari ini saya ngerasa banyak orang di tempat ini takut memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Saya rasa di atmosfer kegagalan itu begitu kuat. Ada di tempat ini ada beberapa orang yang kayak melangkah ini kayak takut banget di semester kedua ini, di bulan Juli ini. Tapi let me tell you something, izinkan saya berkata pagi hari ini, ketika saya pagi hari nyembah Tuhan, saya cuma punya lagu. Nah lagu itu keluar dari mana? Lagu itu keluar harus dari perkataan firman.
Karena cuma perkataan firman yang punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Jangan bersandar kepada perasaan atau perkataan manusia. Tapi kalau kita mau ngalamin Tuhan, landasannya harus firman. Apa yang firman Tuhan katakan itulah kebenaran yang bisa memerdekakan. Nah ketika saya pagi hari ini Mbah Tuhan, saya cuma dapat tentang Ibrani 4. Di situ dikatakan tentang dengan penuh keberanian, mari kita tuh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Kalau kita menghampiri Dia dengan keberanian, dengan apa adanya aja. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia akan menyatakan kemurahannya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh dengan penuh keberanian, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Karena Dia Bapa dan kita ini anaknya. Pagi hari itu cuma bisa nyembah Tuhan, dan tiba-tiba keluarlah lagu Kemenangan Terjadi di Sini dengan sangat simpel. Ternyata lagu itu menjadi perkataan iman saya yang luar biasa gini. Ketika lagu ini dirilis, 2 tahun setelah itu malahan, jadi dari 2015, 2017 awal tiba-tiba ada seorang gembala dari sebuah gereja yang bisa dikatakan cukup besar di kota Bandung. Jam 10 malam SMS WhatsApp ke saya ngomong gini, Ki, thank you udah menulis lagu yang sangat memberkati gereja kami hari ini. Saya tanya lagu yang mana? Lagumu Kemenangan Jadi Sini itu sinkron banget dengan apa yang sedang kami bangun di gereja kami. Singkat cerita dari sebuah WhatsApp, tiba-tiba tuh ada beberapa kesaksian berikutnya yang saya nggak pernah tahu. Dan saya nggak pernah nyangka di mana akhirnya lagu ini bahkan ditranslate ke bahasa Mandarin, itu memberkati banyak orang juga di Taiwan sana. Ternyata lewat sebuah kesaksian kehidupan, itu bisa membuat banyak iman itu tumbuh di kehidupan banyak orang. Jadi saya percaya kesaksian Anda yang terus rindu ngalamin Tuhan, kesaksian hidup Anda akan membangun orang-orang di sekeliling Anda. Amin. Jangan takut untuk menjadi ambasadornya Tuhan, karena memang kita diutus sama Tuhan untuk menjadi duta kerajaan Allah. Amin. Jadi itu kesaksian saya, sebenarnya semuanya cuma perkataan iman, tapi percaya bahwa perkataan iman sekecil apapun itu diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Perkataan iman sekecil apapun itu bisa Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang kelihatannya berhikmat bagi dunia. Tuhan bisa pakai setiap kita. Bisa nggak mau buat kiri kanan seperti itu? Tuhan bisa pakai kamu, Tuhan bisa pakai kamu, Tuhan bisa pakai kamu. Katakan buat kiri kamu seperti itu. Tuhan bisa pakai kamu, Tuhan bisa pakai kamu, Tuhan bisa pakai kamu semua. Saya rindu, boleh nggak kita nyembah Tuhan bersama-sama? Dan sebelum Papi nanti akan melanjutkan firman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang ku yakin. Oh, kau nyata di sini, kemenangan. Oh, ku yakin, kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Lanjutannya gini, 2 tahun setelah itu 2017 tepatnya di bulan Januari, akhirnya sekolah pujian penyembahan yang saya rindukan itu terbangun. Dan luar biasanya gini, gak cuma terbangun di tempat yang gak jelas, bahkan dapat fasilitas. Sekolah saya ada di Plaza Indonesia di lantai 4. Itu persis di depan bundaran HI. Iman saya sebenarnya awalnya berkata cuma di tempat pinggiran. Tetapi Tuhan yang saya sembah ternyata punya tempat yang terbaik buat setiap anaknya. Dia gak mau yang pinggiran, dia mau yang terbaik buat setiap anaknya. Karena itu pagi hari ini ketika Anda mendengar firman, tangkap benar-benar firman itu. Karena firman itu benih. Dan benih suatu kali gak cuma jadi buah, tapi Tuhan bisa pakai jadi sebuah perkebunan. Yang akan kita lihat, kita cuma bisa berkata itu semua karena Tuhan. Amin. Terima kasih buat kesempatannya, Tuhan memberkati. Thank you. Ya.